Kebakaran hebat terjadi di gudang pengolahan kayu Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Pasuruan, Rabu malam. Api cepat melahap kayu olahan yang berada di dalam gudang, sementara pemadam kebakaran berjuang keras karena api cepat membesar. Beruntung tidak ada aktivitas dalam gudang karena karyawan sedang libur sehingga tidak ada korban jiwa. Beberapa hari ini sudah off, terus yang jaga mungkin kurang teliti ya. Kita nggak dikontrol mungkin ke belakang, atau buang rokok atau mungkin korsleting listrik kan nggak tahu gitu. Kerugian ditafsir sampai berapa kira-kira? Nah itu nggak tahu saya mas. Itu kendalanya gini, ini yang di belakang ini bukan punya saya kayunya. Orang nyewa tempat saya, orangnya nyewa. Jadi yang terbakar ini kayu yang sudah diolah? Kayu yang sudah diolah. Setengah jadi untuk jadi spot. Jadi spot kemana jalannya? Biasanya ke Jepang orangnya asli. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang akhirnya padam 5 jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta karena banyak kayu yang siap dikirim ke luar negeri ikut hangus. Polresta Pasuruan saat ini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Puluhan rumah semi permanen di kawasan Kebon Bawang, Jakarta Utara terbakar. 59 warga Garut mengaku dibaiat masuk Negara Islam Indonesia atau NII. Presiden tetapkan 3.100 komponen cadangan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Anissa Dasuki dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam. Dan segmen pertama kita di iNews sore akan disampaikan oleh rekan saya Davi Pratama. Silakan Davi. Anissa, pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, kita juga memiliki informasi terkait 2 orang terluka dalam bentrok antara warga di 2 desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Bentrokan diduga dipicu serempetan kendaraan di jalan. Bentrokan ini terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Warga desa Sapsina dan Wotan saling serang menggunakan panah dan batu. Akibatnya seorang anggota polisi terkena anak panah di bagian kaki. 1 orang warga juga terluka akibat kejadian ini. Bentrokan diduga berawal dari penyerempetan kendaraan di Pelabuhan Laut Waiwerang. 30 personel kepolisian dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Dari anggota kita, salah satu anggota kita, korban dari panah. Sehingga persiapan kita saat ini, personil kita BKO-kan 30 personil. Saat ini kita dorong dari Polres menuju ke... Gardu listrik PLN Kebonjeruk, Jakarta pagi tadi terbakar. Akibatnya listrik di sejumlah wilayah di Jakarta Barat padam. Asap hitam membumbung tinggi dari gedung-gedung gardu listrik PLN Transmisi Jawa bagian Barat di Jalan Budi Raya, Mangisan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. 14 mobil damkar dikerahkan. Petugas berusaha menjinakkan api menggunakan air busa. Menurut saksi mata, terdengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. Ini apa? Asalnya ada suara ledakan. Terus tahu-tahu langsung asap melambung terjadi. Ledakan dari mana nih, Pak? Dari belakang tadi. Ini 1,5 jam kemudian, kebakaran baru berhasil dipadamkan. Menurut tim pemadam, dari 3 gardu di lokasi, hanya 1 gardu yang terbakar.
Itu ada 3 gardu yang melayani 3 kecamatan. Kemudian yang terbakar ini 1 gardu yang melayani untuk wilayah Kecamatan Kebonjeruk. Jadi totalnya itu 3? Totalnya 3 gardu, yang terbakar hanya 1. Alhamdulillah. Gardu yang terbakar merupakan pemasok listrik untuk wilayah Kebonjeruk, Kembangan, Kebayoran Lama, Kemanggisan, Meruya, Kedoya, Tanjung Duren, dan wilayah sekitar dan Mogot. Akibatnya, listrik daerah tersebut padam. Pihak PLN bersama kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan rumah semi permanen di kawasan Kebon Bawang, Jakarta Utara terbakar siang tadi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 20 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Api membakar puluhan rumah semi permanen di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara siang tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah lain. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Sementara warga setempat panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Menurut warga, api berasal dari arus pendek listrik kemudian menyebar ke rumah warga. Dari rumah warga, jadi dari tiang listrik PLN yang menuju ke rumah. Bisa 10 lebih. 10 lebih ya? Iya, bisa 10 lebih. Kalau dari belakang bisa 10 lebih. Ada korban jiwa nggak, Pak? Belum ada untuk saat ini. Untuk memadamkan api, 20 unit mobil pemadam dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Dalam 2 jam, api baru berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, sudah ada rekan kami Baby Kristami di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Baby, seperti apa situasi saat ini pasca kebakaran terjadi? Selamat sore Davi dan juga pemirsa. Ya, memang tadi pagi sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di salah satu permukiman warga tepat di Jalan Glegua Kanal, Jakarta Utara. Dan saat ini memang pemadaman api sudah dilakukan dan pendinginan juga tadi selesai sekitaran pukul 2. Dari data yang kami himpun dari petugas pemadam kebakaran adalah tadi api mulai berkobar sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, berlangsung pemadamannya selama 2 jam, sekitar setengah 1 siang sudah padam dan pendinginan juga dirampungkan di pukul 2. Nah, yang Anda lihat di layar kaca ini pemirsa adalah situasi terkini di rumah yang diduga ini merupakan titik awal kobaran api mulai terlihat. Diduga kobaran api ini dikarenakan adanya konsleting arus listrik yang kita lihat juga di layar kaca Anda ini ada beberapa barang-barang rumah tangga yang juga sudah hangus, baik material rumah yang dilihat ini adalah semi permanen sehingga kobaran api juga sangat mudah untuk menjalar ke sekeliling permukiman warga lainnya. Memang kalau dilihat ini di sekitaran kanan kiri rumah ini tidak terbakar, namun di bagian belakang ini terbakar sekitar kurang lebih sedikitnya ada 70 rumah yang terdampak dari kebakaran tadi pagi. Rumah ini terdiri dari 2 lantai, memang untuk materialnya adalah semi permanen. Terlihat juga atap sudah tidak ada lagi dikarenakan hangus terbakar oleh kobaran sejago merah. Lalu juga ini retakan-retakan keramik lantai dan juga adanya kayu-kayu juga sudah tidak terlihat lagi bentuk rumah ini. Ini akibatkan kobaran api yang berlangsung selama 2 jam. Tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas pemadam kebakaran. Tadi sempat ada beberapa hambatan dikarenakan memang akses menuju ke titik api ini cukup sulit. Ditambah lagi warga panik untuk menyelamatkan sejumlah barang berharga mereka sehingga untuk akses masuk antara petugas dan warga ini agak terhambat begitu. Namun karena petugas pemadam kebakaran juga berjibaku untuk memadamkan api, maka setidaknya tadi sekitar pukul 2 ini sudah selesai. Untuk saat ini data mengatakan tidak ada korban jiwa, namun setidaknya ada sekitar 3 orang yang terdampak untuk korban luka-luka. 1 diantaranya ini dikarenakan membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, namun ia terjatuh. Namun saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda langsung dari kawasan Kebon Bawang, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, razia parkir yang digelar Dinas Perhubungan Jakarta Barat diramaikan adu mulut antara petugas dengan warga. Sementara dalam razia parkir liar di Stasiun Sudirman, puluhan ojek pangkalan panik saat petugas datang hingga terjadi tarik-menarik sepeda motor. Kecuali di jalan sana. Nggak boleh, kalau itu nggak boleh. Sejumlah warga dan pemilik mobil memprotes razia parkir liar yang digelar suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Jalan Panjang Kebonjeruk. Pemilik mobil menolak mobilnya diderek petugas karena parkir di badan jalan. Berbagai alasan pun dilontarkan oleh pemilik mobil dan petugas parkir agar mobil tidak diderek petugas. Aksi adu mulut ini pun berlangsung cukup lama. Untuk menghindari keributan yang bisa memicu kemacetan, petugas akhirnya memberikan kelonggaran kepada pelanggar agar tidak memarkirkan mobilnya di badan jalan maupun trotoar. Itu mungkin warga biasa tidak terima, padahal mereka itu udah jelas-jelas salah parkir di atas trotoar, di atas saluran air. Namun kita berikan untuk kebijaksanaan dulu supaya tidak terjadi sesuatu hal-hal, ya kita peringatkan agar supaya warga tersebut tidak berparkir kembali dan jangan mengulangi lagi perbuatan yang sudah parkir di bahu jalan atau di atas saluran air. 3 kendaraan yang melanggar aturan parkir diderek petugas dalam operasi kali ini. Mobil dibawa ke kantor Kecamatan Kebonjeruk untuk diberikan sanksi denda administrasi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Ojek pangkalan yang biasa mangkal di Stasiun Sudirman, Jakarta, panik saat melihat petugas gabungan datang untuk merazia parkir liar. Mereka berhamburan berusaha menyelamatkan sepeda motor mereka yang terparkir di bahu jalan agar tidak diangkut petugas. Salah satu ojek pangkalan yang terjaring masih berusaha kabur meskipun stang sepeda motornya telah dicengkeram petugas. Minta tolong Dan, saya sayur Dan. Minta tolong Dan. Nanti di kantor ya, nanti di kantor. Iya Dan, tapi saya bukan ojek. Sambil memohon agar dilepaskan, pemilik motor ini berusaha keras agar sepedanya tidak dibawa petugas. Razia ini dilakukan karena banyaknya ojek pangkalan yang mangkal di bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Terus menurut Bapak gimana? Setelah diambil gimana menurut Bapak? Gimana lagi, saya mau gimana lagi? Apapun alasannya, petugas tetap mengangkut sepeda motor yang terbukti melanggar aturan parkir. Setelah penyisiran mulai dari titik Tanah Abang, lanjut ke Palmerah, lanjut kita bergeser ke Stasiun Sudirman Duku Atas. Dari sini ada kedapatan lagi opang yang masih berpangkal yang memang bukan tempat untuk berpangkal dan kita tertibkan. Petugas mengimbau ojek pangkalan agar tidak lagi menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk parkir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 59 warga Garut mengaku dibaiat masuk aliran sesat Negara Islam Indonesia atau NII. Warga yang mayoritas masih remaja disebut didoktrin dengan menyebut pemerintah Indonesia sebagai togut. ...59 warga yang diduga dibaiat masuk NII diketahui merupakan warga Kecamatan Garut, Kota Garut, Jawa Barat dan mayoritas masih remaja. Kepada pemerintah setempat, mereka mengaku didoktrin oleh seseorang. Salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah RI togut. Informasi adanya puluhan warga dibaiat ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Menurut Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut, 59 warga yang diduga bergabung dengan NII itu akan dibina. Begitu yang mendoktrinasinya, kita juga sudah ditaik pantau dan afiliasinya kemana kita sudah dapatkan. Jadi prosesnya proses cuci otak kayak, memang itu lebih ke brainwashing, lebih ke kita, karena doktrin-doktrin ini bisa secara masif masuk. Kepala Kesbangpol juga menjelaskan pembaiatan ini menyasar remaja yang dianggap labil. Mereka bergabung di NII berafiliasi ke aliran NII Bakar Misbah yang terfokus pada tatanan pemerintahan. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan.
Tiga kakak dari Tuti Suhartini, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, diperiksa polisi. Ayu Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.